Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasita Gelabolo, stambuk A25120001 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab soal-soal kimia fisik yang diberikan oleh dosen kami pada program studi pendidikan kimia. Mari simak dan perhatikan video berikut ini. Baik, langsung saja kita ke soal kimia fisik nomor pertama, yaitu amonia adalah salah satu senyawa nitrogen yang sangat penting, terutama untuk bahan baku pupuk dengan reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H-nya minus 92 kJ. Jadi nomor 1 bagian A ini soal yang ditanyakan yaitu menurut asas Lachatelier langkah yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal. Jadi untuk langkah yang harus dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal yaitu yang pertama, jika konsentrasi N2 atau H2 ditambah, maka setimbang akan bergeser ke arah kanan atau ke produk. Yang kedua, jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka setimbang akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil atau produk. Kemudian, yang ketiga, jika suhu diturunkan, maka setimbang bergeser ke reaksi eksoterm atau ke kanan atau ke produk. Baik, langsung saja kita ke soal 1B. Jadi pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atm, hitunglah harga Kp Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut dengan delta HFNH3-nya yaitu 16,7 kJ per mol, delta F H2 yaitu 0 kJ per mol, dan delta G F NH3 yaitu 0 kJ per mol. Jadi langsung saja. Di sini tadi reaksi yang terbentuk yaitu N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Diketahui delta H dari soal yaitu minus 92 kJ. Kemudian suhu yaitu 298 Kelvin, tekanan 1 atm, delta Gf NH3 yaitu 16,7 kJ per mol, delta Gf N2 0 kJ per mol, delta Gf H2 yaitu 0 kJ per mol. Yang ditanyakan yaitu nilai Kp dan Kc. Jadi untuk mencari nilai Kp kita menggunakan rumus Ag, yaitu Ag sama dengan 2 dikalikan dengan delta Gf NH3 dikurangi dengan delta Gf N2 ditambah dengan delta Gf H2. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. 2 ini delta Gf NH3 minus 16,7 kJ per mol, delta Gf N2 0 kJ per mol, dan delta Gf H2 0 kJ per mol. Jadi ini 0 tambah 0 sudah habis. Kemudian tinggal kita kalikan 2 dikali dengan minus 16,7 kJ per mol, hasilnya yaitu minus 33,4 kJ per mol. Karena di sini kita menggunakan satuan joule per mol, maka minus 33,4 kJ per mol ini kita ubah menjadi minus 33 dikali 4 kali 10 minus 33,4 kali 10 pangkat 3 joule per mol. Selanjutnya untuk mencari nilai Kp, jadi Kp sama dengan delta G dibahagi dengan R dikali T. Nah, delta G kita masukkan minus 33,4 kali 10 pangkat 3 joule per mol dibahagi dengan R, ketetapannya yaitu minus 8,314
Joule per mol Kelvin dikalikan dengan suhu 298 Kelvin. Jadi ini dikali dengan ini hasilnya yaitu 2477,572 Joule per mol Kelvin. Jadi minus 33,4 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan ini hasilnya yaitu 0,0134 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Di sini kita kalikan 10 pangkat 3 yaitu 13,48. Jadi hasil tadi ln Kp 13,48 Kp elemen 13,48. Jadi Kp-nya itu 714.972,95. Ini untuk nilai dari Kp yang didapatkan hasilnya. Kemudian kita mencari Kc dengan menggunakan rumus Kp dibahagi dengan R kali T dipangkatkan dengan delta N. Delta N di sini kita peroleh yaitu 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. Kp nilai yang sudah didapatkan tadi dikalikan dengan R. Kita menggunakan liter ATM per mol Kelvin, jadi 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikalikan dengan T 298 kJ. Mohon maaf di sini Kelvin ya, karena suhu 298 Kelvin dipangkatkan dengan min 2. Jadi 714.972,95 dibahagi dengan ini hasil kali dan ini yaitu 24,436 dipangkatkan dengan min 2. Hasil yang diperoleh ini yaitu 0,00168. Jadi yang 714.972,95 dibahagi dengan 0,00168 hasilnya yaitu 425.579.137. Jadi kita beranjak ke soal nomor 2A. Jadi dari soal nomor 1 hitunglah perubahan entropi delta S, delta U, dan delta A. Jadi pada soal sudah kita ketahui yaitu delta H-nya minus 92 kJ, tekanannya 1 atm, suhu 298 Kelvin, delta G-nya minus 33,4 kJ per mol. Jadi yang ditanyakan itu yaitu delta S, delta U, dan delta A. Jadi untuk mencari delta S diperoleh rumus delta G sama dengan delta H dikurangi T delta S. Jadi tinggal kita masukkan nilainya, delta G minus 33,4 kJ per mol sama dengan delta H kita masukkan yaitu minus 92 kJ dikurangi dengan T suhu yaitu 298 Kelvin dikalikan dengan delta S. Jadi kita balik di sini delta S sama dengan minus 92 kJ. Yang ini minus 33,4 kita pindah ruas menjadi ditambah dengan 33,4 kJ per mol dibahagi dengan minus 298 Kelvin. Jadi delta S sama dengan minus 92 kJ ditambah dengan 33,4 kJ per mol, hasilnya yaitu 58,6 kJ per mol dibahagi dengan minus 298. Hasil pembagian ini hasilnya yaitu minus 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi untuk nilai delta S yang kita peroleh yaitu minus 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi untuk delta H yang diperoleh menggunakan rumus delta H sama dengan delta U ditambah dengan RT kali delta N. Jadi delta N ini tadi kita sudah peroleh yaitu minus 2. Tinggal kita masukkan nilainya. Delta H minus 92 kJ sama dengan delta U ditambah dengan R
ketetapannya yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin dikalikan dengan suhu 298 Kelvin dan dikalikan dengan delta N yaitu minus 2. Jadi kita balik delta U sama dengan minus 92 kJ ditambah dengan ini 8,314 dikalikan dengan 298 Kelvin hasilnya itu dan dikalikan dengan minus 2 hasilnya yaitu 4,955144. Jadi kita minus 92 ditambah dengan 4,955144 hasilnya yaitu minus 87,045 kJ. Jadi untuk yang ditanyakan ketiga yaitu delta A, jadi tinggal kita masukkan rumus delta A itu sama dengan delta U dikurangi T delta S. Jadi tinggal kita masukkan hasil yang tadi sudah didapatkan pertama. Delta U yang dihasilkan yaitu minus 87,045 kJ dikurangi dengan suhu yaitu 298 Kelvin dikalikan dengan delta S yaitu minus 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi hasil yang didapatkan 298 dikali dengan minus 298 Kelvin dikalikan dengan minus 0,1966 hasilnya itu 58,5868 kJ per mol. Jadi dikalikan dengan ini minus 87,045 kJ hasilnya yaitu minus 28,4582 kJ per mol. Jadi kita beranjak ke soal nomor 2B. Jadi 2B di sini, jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Jadi di sini untuk mencari delta G, maka kita menggunakan rumus delta H dikurangi T dikali dengan delta S. Nah, di sini delta H-nya minus 92 kJ, kemudian T suhu 500 Kelvin dikurangi dengan delta S yang diperoleh tadi di nomor 2A yaitu minus 0,1966 kJ per mol Kelvin. Jadi minus 92 kJ min 500 Kelvin dikalikan dengan minus 0,1966 hasilnya minus 98,3 kJ per mol. Jadi minus 92 kJ per mol negatif dikalikan negatif positif. Jadi minus 92 kJ ditambah dengan 98,3 kJ per mol hasilnya yaitu 6,3. Jadi di soal ditanyakan apakah reaksi ini dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia. Jadi dikarenakan nilai delta G yang dihasilkan yaitu positif yaitu 6,3 atau delta G ini lebih dari 0 yaitu 6,3, maka reaksi ini tidak berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia. Dia spontan apabila dia berada di 0. Jadi delta G-nya itu harus kurang dari 0. Sedangkan di sini delta G ini lebih dari 0 yaitu 6,3. Makanya reaksi ini tidak berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia. Selanjutnya untuk soal nomor 2C, yaitu untuk tekanan 1 atm pada suhu di bawah, berapakah reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jadi agar spontan, harga dari delta G itu harus kurang dari 0. Jadi delta G itu kurang dari 0. Jadi kita masukkan rumus delta H dikurangi T delta S kurang dari 0. Jadi minus 92 kJ dikurangi dengan T dikalikan dengan delta S yaitu minus 0,1966 kJ per mol Kelvin kurang dari 0.
minus 92 kilojoule ditambah dengan ini T-nya kita kalikan masuk ke dalam, minus T dikalikan dengan minus 0,1966 yaitu positif 0,1966 T kilojoule per mol Kelvin kurang dari 0. Jadi di sini 0,1966 T kilojoule per mol Kelvin ini minus 92 kita pindahkan ruas menjadi positif 92 kilojoule. Jadi yang kita tinggalkan sini adalah suhu. Jadi T itu kurang dari 92 kilojoule tadi dibahagi dengan 0,1966 kilojoule per mol Kelvin. Jadi T hasil dari 92 dibahagi dengan 0,1966 yaitu 467,96. Jadi untuk T kurang dari 467,96 untuk tekanan 1 atm, reaksi tersebut dapat berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia atau produk dengan T-nya ini yaitu kurang 467,96. Untuk soal nomor 2D yaitu hitung entalpi molar gas NH3 pada suhu 500 Kelvin. Jadi untuk menghitung entalpi molar gas diketahui di sini yaitu delta G yaitu 6,3 kilojoule per mol. Ini yang sudah didapatkan dari soal sebelumnya. Jadi kilojoule-nya kita ubah ke joule yaitu 6,3 kali 10 pangkat 3. Kita masukkan ke rumus yaitu delta G sama dengan min R kali T ln Kp. Jadi tinggal kita masukkan delta G-nya 6,3 kali 10 pangkat 3 joule per mol sama dengan ketetapan minus 8,314 joule per mol Kelvin dikalikan dengan T yaitu suhunya 500 Kelvin dikalikan dengan ln Kp. Jadi kita balik ln Kp sama dengan 6,3 kali 10 pangkat 3 joule per mol dibahagi dengan minus 8,314 dikalikan dengan 500 yaitu minus 4157 joule per mol. Ln Kp sama dengan min 1,52 hasil dari ini. Jadi Kp yang diperoleh itu 0,22. Ini untuk Kp2. Jadi nanti Kp yang pertama untuk dimasukkan ke rumus yaitu nomor 1B, Kp yang kedua. Nah, langsung saja kita ke tahap selanjutnya yaitu ln menggunakan rumus ln K2 per K1 sama dengan delta H T2 kurang T1 dibahagi dengan R dikalikan dengan T2 dikali T1. Jadi ln K2 tadi hasil yang diperoleh yaitu 0,22. Kemudian ln K1 yang jawaban dari 1B yaitu 714.972,95 sama dengan delta H T2 yaitu 500 dikurangi dengan T1 yaitu 298 Kelvin dibahagi dengan R ketetapannya 8,314 dikalikan dengan T2 500 Kelvin dikalikan dengan T1 yaitu 298 Kelvin. Jadi ln hasil dari 0,22 dibahagi dengan 714.972,95 yaitu 3,077 sama dengan delta H 500 Kelvin dikurangi dengan 298 Kelvin yaitu 202 Kelvin dibahagi dengan hasil kali ini ketiga ini yaitu 1.238.786 joule per mol Kelvin. Jadi kita balik delta H sama dengan 1,12 dikalikan dengan ini
hasil yang tadi 1.238.786 Joule per mol Kelvin dibahagi dengan 202 suhunya. Kemudian hasil yang diperoleh delta H, hasil kali ini kemudian dibagi dengan ini, yaitu 6.868,52. Baik, itulah tadi penjelasan dari soal-soal kimia fisik. Semoga dapat dipahami. Saya Nurmasita Gelabolo meminta maaf apabila ada kesalahan dalam video tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.